Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 18 September 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, bahwa apa yang kami rasakan sudah terlebih dahulu Yesus alami dan rasakan. Karenanya dialah penolong dan penghibur dan pengantara kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Stephen Ayorbaba. Kepada Saudara Stephen, kami persilahkan. Pagi, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Ketika Dihianati, Kristus Merasakan Apa yang Kita Rasakan. Ayat ini terdapat di dalam Markus 14 ayat 42. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Dan kini mereka mendengar derap langkah prajurit yang berat di taman. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka kata Yesus kepadanya, Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman? Kepada orang banyak itu Yesus berkata, Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Catatan Yohanes tentang peristiwa ini adalah, maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus, yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, Siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, Akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, Akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah.
Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, menetakkan kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Mendengar perkataan ini, ketakutan melanda para murid. Mereka semua berkumpul kembali mengelilingi Tuhan mereka. Tetapi atas usulan Petrus, mereka semua meninggalkan dia dan melarikan diri. Alamiah manusiawi Kristus serupa dengan alamiah kita, dan penderitaan sungguh lebih terasa olehnya, karena alamiah rohaninya bebas dari segala noda dosa. Keengganan terhadap penderitaan sebanding dengan beratnya penderitaan itu. Keinginannya untuk menyingkirkan penderitaan sama kuatnya dengan yang dialami manusia. Betapa kuatnya keinginan kemanusiaan Kristus untuk melepaskan diri dari murka Allah yang tersinggung. Betapa jiwanya merindukan kelegaan ditunjukkan dalam perkataan Sang Pencipta, "Ya Bapa, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Semua dosa dunia yang tertimbun ditimpakan kepada Sang Penanggung dosa. Dia yang bebas dari segala dosa, dia yang satu-satunya dapat menjadi pendamaian bagi dosa, karena dia sendiri taat. Hidupnya menyatu dengan Allah. Tidak ada sedikit pun noda kerusakan padanya. Manuskrip 42 tahun 1897. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatelanan Saudara Stephen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, khianat artinya perbuatan tidak setia, tipu daya, perbuatan yang bertentangan dengan janji. Inilah yang dilakukan oleh Yudas, dan saya yakin masing-masing kita pernah merasakan dikhianati. Nah, tentang Yudas, Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini dalam The Desire of Ages halaman 294 paragraf 2. Para murid sangat kecewa karena Yesus tidak berusaha mendapatkan kerjasama dari para pemimpin Israel. Mereka merasa bahwa adalah suatu kesalahan jika tidak memperkuat tujuannya dengan mendapatkan dukungan dari orang-orang yang berpengaruh ini. Jika dia, yaitu Yesus, menolak Yudas, mereka pasti akan meragukan kebijaksanaan guru mereka. Apakah hubungannya Yudas dengan para pemimpin Israel, sehingga para murid sangat mengharapkan Yesus terima Yudas? Sebab Yudas punya hubungan dengan para tua-tua Israel. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Early Writings halaman 166 paragraf 1. Yudas tahu betapa mereka, yaitu para pemimpin Israel, sangat ingin mendapatkan Yesus dan menawarkan untuk mengkhianatinya kepada para imam kepala dan tua-tua demi beberapa keping perak. Kecintaannya pada uang mendorongnya untuk menyerahkan Tuhannya ke tangan musuh-musuhnya yang paling bengis. Inilah bukti bahwa Yudas punya hubungan dengan para pemimpin Israel. Yudas tahu bahwa para pemimpin Israel sangat ingin untuk menangkap Yesus. Nah, para murid mengharapkan hubungan dengan petinggi-petinggi rohani orang Yahudi akan memperkuat tujuan Yesus datang ke dunia ini. Itu sebabnya para murid rindu Yesus menerima Yudas menjadi bagian dari para murid Yesus. Yesus memang terima, tetapi Roh Nubuat berkata, mereka, yaitu para murid, terkejut karena Yesus menerimanya dengan begitu tenang. Artinya, tidak heboh atau antusias. Mengapa demikian? The Desire of Ages halaman 294 paragraf 3 berkata, Juru Selamat membaca hati Yudas. Dia tahu dalamnya kejahatan yang akan menjerumuskan Yudas, kecuali jika dilepaskan oleh kasih karunia Allah. Oleh karenanya, Roh Nubuat menjelaskan bahwa Yesus menghubungkan Yudas dengan dirinya.
Yesus menempatkan Yudas di tempat yang memungkinkannya hari demi hari untuk berhubungan dengan luapan kasihnya yang tanpa pamrih. Jika Yudas mau membuka hatinya kepada Yesus, kasih karunia ilahi akan mengusir setan keegoisan dari hidup Yudas, dan bahkan Yudas pun dapat menjadi warga kerajaan Allah. Tetapi, Signs of the Times tanggal 24 Desember tahun 1894 paragraf 6 berkata, Yudas bukanlah pelaku firman Kristus. Ia telah diberi segala keuntungan agar ia dapat belajar tentang Dia yang telah mendatangkan kehidupan dan keabadian, tetapi ia gagal mengatasi roh keegoisan dan memelihara ketamakan yang merupakan penyembahan berhala yang tidak membersihkan bait jiwa dari kenajisannya. Tidak heran, akhirnya Yudas mengkhianati Yesus. Ini nasihat keras bagi kita. Yudas tahu teori, tapi tidak hidupkan, dan akhirnya jadi pengkhianat. Bagaimana dengan kita? Kita semua tahu bahwa Yudas yang cium Yesus. Kita tahu bahwa Yudas yang menjual Yesus. Tapi, terlebih kita perlu tahu mengapa Yudas akhirnya menjadi pengkhianat, agar kita tidak menjadi Yudas-Yudas modern. Sebab Yudas dan kita tidak ada bedanya. Roh Nubuat berkata dalam artikel dan paragraf yang sama yang berbunyi, setiap jiwa manusia memiliki nafsu yang menguasainya, yang harus diatasi. Kalau tidak, nafsu itu akan menguasainya dan menjerumuskan jiwa itu ke dalam kehancuran. Kita dan Yudas punya nafsu yang menguasai diri. Masing-masing kita tahu apa nafsu-nafsu tersebut. Dan jika nafsu tersebut tidak dikalahkan, maka kita sama dengan Yudas. Bagaimana sekarang mengalahkannya? Oleh menerima kasih karunia ilahi, yaitu kasih karunia Kristus dalam hati kita. Sebab hanya Yesus yang dapat bersihkan hati kita, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya. Terlebih, Yesus sudah merasakan apa rasanya dikhianati. Karenanya Yesus dapat pulihkan kita dari perasaan dikhianati. Nah, apakah hanya Yudas yang mengkhianati Yesus? Christ Triumphant halaman 268 paragraf 5 berkata, mendengar perkataan ini, ketakutan melanda para murid. Mereka semua berkumpul kembali mengelilingi Tuhan mereka. Tetapi atas usulan Petrus, mereka semua, yaitu para murid, meninggalkan dia dan melarikan diri. Petrus yang tadinya mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, dan bahkan Yesus berkata kepada Petrus bahwa pengakuan Petrus itu bukan berasal dari manusia, tetapi dari Bapanya yang di sorga. Namun Petrus tetap lari dan tinggalkan Yesus. Malah Petrus yang usulkan kepada para murid lain untuk lari tinggalkan Yesus. Praktek-praktek seperti ini masih ada sampai sekarang. Yudas modern dan Petrus modern masih ada di antara kita. Tetapi ingat, bukan kita yang mereka khianati, namun Yesus. Oleh karena itu, doakan agar mereka mau membuka hati kepada pekerjaan Roh-Nya Yesus, sehingga mereka kembali kepada Yesus, bertobat dan terima pengampunan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali bagi kami. Kami semua tahu bahwa Yudaslah pengkhianat, tetapi kami belum pahami dengan benar kenapa dia menjadi pengkhianat. Rupanya karena Yudas hanya tahu teori, tapi tidak menjadikan kebenaran menjadi bagian hidupnya. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima Roh-Nya Kristus, maka hati kami dibersihkan dari segala syakwa sangka, dari segala pikiran negatif, dari segala khianat, dan mengisi kami dengan kebenaran, sehingga kebenaran menjadi bagian kehidupan kami. Hidup kami diubahkan
hari demi hari semakin serupa dengan Kristus. Dan bila mana Yesus datang kedua kali, kami layak untuk mewarisi kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.